Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 1917051014 kelas B. Di video ini saya ingin membahas tentang penyederhanaan CFG. Tata bahasa konteks atau biasa disebut dengan konteks free claim atau CFG tidak mempunyai batasan pada hasil produksinya. Pada aturan produksi alfa beta yang dibatasi hanya ruas kiri saja atau alfa yang merupakan sebuah simbol variabel. Contohnya aturan reproduksi CFG yaitu ada B ke C D E F G, D ke B C D E. Lalu tujuan penyederhanaannya itu melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contohnya S ke AB dan A lalu A ke A besar ke A kecil. Kelemahannya aturan produksi AB menjadi tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Untuk CFG berikut S ke A ke B, B ke C, C ke D, D ke A kecil dan A besar memiliki kelemahan karena terlalu panjang jalannya padahal berujung pada S ke A. Sedangkan produksi D ke A juga menyebabkan kerumitan. Suatu tata penyederhanaan CFG, suatu tata bahasa bebas konteks dapat disederhanakan dengan melakukan cara berikut ini. Yang pertama, penghilangan produksi useless. Kedua, penghilangan produksi unit. Ketiga, penghilangan produksi epsilon. Penghilangan produksi useless. Produksi useless adalah produksi yang memuat simbol variabel dan tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Contohnya, terdapat aturan produksi sebagai berikut, itu ada S, ABD, B, CD, dan AB, D, E, F, AED, F, C. Analisa. Pertama, pada aturan produksi AED, E tidak memiliki penurunan sehingga dapat dihilangkan. Jadi ada A, D ini E-nya dihilangkan sehingga tidak dapat memiliki penurunan. Lalu kedua, aturan produksi F ke DC redundan sehingga aturan produksi tersebut dapat dihilangkan. Sisa aturan produksi yang telah disederhanakan adalah sebagai berikut. Jadi S ke A, S ABD, B CD dan AB D E F. Analisa kembali, jadi aturan produksi B ke AB, A tidak memiliki penurunan sehingga didapat penyederhanaan lagi menjadi S, A, B, D, B, C, D, D, E, F. Kesimpulannya adalah bahwa produksi useless yang dihilangkan adalah A ke E, D, F ke D, C, dan D ke A, D. Penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah produksi yang dimana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Contohnya A ke B dan C ke D. Contohnya itu ada S, SB, S ke SB, S ke C, C ke D, C ke EF, dan D ke DD. Nah, kita lakukan penggantian berurutan mulai dari aturan produksi paling dekat menuju terminal-terminal. Di sini ada C ke D, lalu ada C ke DD seperti pada slide sebelumnya. Ini kan ada C ke D dan D ke DD. Kan setelah dari D juga ke DD. Jadi di sini jadi C ke D langsung ke C lalu ke DD. Terus ada S ke C ke S lalu kemudian ke DD dan EF. Seperti di slide sebelumnya. Ini ada S ke C lalu nanti C juga ke EF. Jadi sehingga jadi S ke C, C ke S, lalu ke DD dan EF. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan adalah sebagai berikut. S ke SB, S jadi SB, lalu S ke DD dan EF, C DD itu C EF, D dan C dapat D DD. Penghilangan produksi epsilon. Produksi epsilon adalah produksi dalam bentuk alfa epsilon atau bisa dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau biasa disebut dengan label. Contohnya ini ada S, AA, C, dan BD, lalu A, BB, dan epsilon.
lalu ada B, AB, dan D, lalu ada C, D, E. Hilangkan produksi epsilon sehingga menjadi S, jadi A dan AA dan C dan BD, lalu A, BD, lalu B, B, AB, dan D, lalu C, DE. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.